Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Yuk kita belajar bahasa Indonesia. Masih di bab kedua teks cerita fantasi narasi. Kali ini kita akan belajar tentang struktur teks cerita fantasi. Nah, minggu kemarin kalian telah belajar apa itu teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah salah satu bagian dari jenis teks narasi. Sedangkan teks narasi adalah teks yang berbentuk cerita yang di dalamnya menggambarkan rangkaian kejadian yang dialami oleh tokohnya. Dalam teks narasi pasti ada yang namanya awal cerita, pertengahan cerita, dan akhir cerita. Nah, disebut apakah struktur-struktur tersebut dalam teks cerita fantasi? Struktur teks cerita fantasi terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Struktur teks cerita fantasi yang pertama adalah orientasi. Struktur awal dalam teks cerita fantasi ini disebut juga dengan pengenalan. Berisi pengenalan tokoh dan latar cerita, terkadang juga sudah terdapat gambaran alurnya. Orientasi dengan pola tokoh adalah apabila sebuah teks cerita fantasi diawali menggunakan penggambaran karakteristik, nama, tabiat, serta sifat tokohnya. Contohnya seperti ini. Alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekelilingnya. Lebih lanjutnya nanti dibaca sendiri ya. Alien itu berhidung mancung. Disinilah yang namanya pengenalan dengan pola tokoh. Tokohnya adalah alien berhidung mancung. Selanjutnya, orientasi dengan pola latar adalah dibuka dengan menggunakan cerita mengenai latar peristiwa, baik latar waktu maupun latar tempat. Contohnya adalah seperti ini. Awan gelap telah mengelayut di semua sisi langit. Nah, ada kata awan gelap, pastilah di sini disebut dengan pengenalan latar apa? Awan gelap berarti latar waktu. Sedangkan latar tempat adalah 3 tempat tinggal bergaya kerucut menyambut mataku. Nah, disinilah yang disebut dengan orientasi dengan pola latar waktu. Oke? Struktur teks cerita fantasi yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi adalah masalah. Dalam komplikasi, masalah mulai bermunculan dan mencapai puncaknya. Masalah di sini bisa diawali dengan menghadirkan tokoh lain, mengganti latar, atau melintasi zaman. Contohnya, tiba-tiba seseorang alien yang ukurannya lebih besar tiba, perutnya buncit dan bibirnya berwarna merah. Nah, di sini masalahnya adalah menghadirkan tokoh lain. Sedangkan contoh lanjutnya, laut yang tadinya tenang serta berwarna biru muda kehijauan bergelombang berbuih. Yang laut yang tadinya tenang kemudian bergelombang, di sini masalahnya adalah menggantikan suatu latar. Sedangkan di tengah saya asik mengamati candi, tiba-tiba bumi berguncang dan blum, saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Nah, di sini masalahnya adalah dari melintasi zaman. Sedangkan struktur teks fantasi yang ketiga adalah resolusi, yaitu penyelesaian cerita. Dari sini masalah atau konflik yang terjadi akan mereda dengan adanya tokoh yang datang dan bersifat bijaksana yang bisa untuk menyelesaikan konflik. Resolusi adalah teks yang berada dalam cerita fantasi yang berguna untuk memberikan informasi kepada sang pembaca.
Resolusi menjadi penentu apa yang akan terjadi pada akhir cerita. Resolusi sendiri sangatlah mempengaruhi untuk nantinya dari cerita fantasi tersebut berakhir seperti apa, sad ending atau happy ending. Contohnya adalah setelah berjalan monoton dari hutan satu ke hutan lainnya, akhirnya Abdikos mampu menemukan sentra bumi selamat 100 tahun. Nah, jadi di sini ada kata selamat. Pastinya di sini penyelesaian ceritanya termasuk cerita happy ending ya. Kemudian struktur yang terakhir adalah koda. Koda di sini artinya adalah pesan moral. Ada sebagian teks yang menyantumkan koda atau pesan moral yang tertulis di dalamnya. Namun ada juga yang tidak tertulis dalam teksnya. Tergantung penulis mau menyantumkan pesan moralnya atau kita harus menyimpulkan sendiri dari ceritanya. Akhir dari cerita yang mengandung makna dari cerita atau amanat yang dapat diambil dari cerita tersebut. Jadi kita bisa menyimpulkan sendiri atau disebutkan langsung oleh pembuat cerita ya. Contohnya seperti ini, kita harus bahagia memiliki teman karena selain merasa aman, memiliki teman juga membuat kita tidak merasa kesepian. Meskipun kita di tempat yang indah dan memiliki segalanya, tanpa teman kita akan sendiri dan tidak merasa bahagia. Contohnya seperti itu ya. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti ya struktur teks cerita fantasi? Ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Jadi orientasi adalah pengenalan, komplikasi adalah masalah, resolusi adalah penyelesaiannya, koda adalah pesan moral. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.